Maka dalam sholat kita angkat hati kita dari gangguan dunia. Hati-hati berwudu, jangan asal basah. Hati-hati bacaan kita, jangan terburu-buru. Hati-hati waktu kita, jangan tunggu mepet. Kita lihat kaum mukminin seperti sekarang ini, kita hadir di sini membuktikan ketakwaan kita, tapi duri-durinya adalah melalai-lalaikan waktu. Kalau kita datang ketika khatib sudah naik mimbar, tidak ada catatan kehadiran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali-kali mungkin tidak masalah kaum mukmin, tapi kalau berulang-ulang kali kita tinggalkan aktivitas kita untuk merebut takwa hari ini, tapi hadir setelah khatib naik mimbar, kita sudah kena duri di Jumat. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم ورسول عظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang khatib muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah. Allah hadirkan kita di masjid ini, mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Rasakan kaum mukminin bahwa saat ini kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Bermohon betul kita kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena Allah sedang menfirmankan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah hai orang-orang yang berakal sehat. Maka khatib dan kita semua pastikan kita tinggalkan dunia ini dalam posisi orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, firman Allah yang sering dibacakan khatib ketika mengawali khutbah, surat Ali Imran ayat 102, di mana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Panggilan istimewa kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati sebelum benar-benar menyerahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan khutbah yang terbatas ini, khatib mengajak dari khatib dan kita semua, bagaimana upaya kita detik demi detik yang kita lewati semuanya bernilai takwa, sehingga detik terakhir kehidupan kita masih posisi sebagai orang yang bertakwa.
Kaum mukminin yang kami muliakan, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang makna takwa itu. Umar bertanya kepada Ubay, apa itu takwa? Tentu sekelas Umar bertanya, bukan Umar tidak mengetahuinya, tapi Umar ingin mengetahui bagaimana takwa menurut versi Ubay bin Ka'ab. Mendengar pertanyaan Umar, apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab bertanya kembali kepada Umar, wahai Amir Mukminin, pernahkah engkau berjalan di jalan berduri? Umar menjawab, pernah. Maka Ubay bertanya kembali, apa yang akan engkau lakukan? Umar berjawab, saya akan berhati-hati dan berwaspada. Maka Ubay berkata, itulah takwa. Takwa adalah hidup berhati-hati, hidup dengan cara Allah, berhati-hati dari duri-duri dunia sehingga selamat sampai ke surga. Kaum mukminin yang hati muliakan, memang hidup ini penuh duri maksiat, duri lisan, duri harta haram, duri syahwat, duri emosi, duri kesombongan. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan berdarah-darah. Maka dalam kesempatan khutbah yang terbatas ini, ada beberapa poin yang ingin Khatib sampaikan, sehingga Khatib yang menyampaikan dan kita semua selamat dari duri-duri dunia sehingga sukses menggapai surga. Kita lihat dalam solat, takwa dalam solat, maka kita harus hati-hati dalam solat. Kalau jalan berduri, kita angkat pakaian kita, maka dalam solat kita angkat hati kita dari gangguan dunia. Hati-hati berwudu, jangan asal basah. Hati-hati bacaan kita, jangan terburu-buru. Hati-hati waktu kita, jangan tunggu mepet. Kita lihat kaum mukminin seperti sekarang ini, kita hadir di sini membuktikan ketakwaan kita, tapi duri-durinya adalah melalai-lalaikan waktu. Kalau kita datang ketika khatib sudah naik mimbar, tidak ada catatan kehadiran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekali-kali mungkin tidak masalah kaum mukmin, tapi kalau berulang-ulang kali kita tinggalkan aktivitas kita untuk merebut takwa hari ini, tapi hadir setelah khatib naik mimbar, kita sudah kena duri di Jumat. Maka jangan sampai duri-duri berikutnya mengenai kita. Maka pastikan Jumat besok kita tidak terlambat lagi, kita sudah ada sebelum khatib naik mimbar. Kemudian kaum mukminin yang khatib muliakan, takwa dalam lisan. Hati-hati kita berbicara. Duri terbesar manusia adalah lidahnya. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mampu menjamin lidahnya dan kemaluannya, saya jamin, kata Rasulullah, masuk surga. Kalau kita mampu menjaga lidah kita, hati-hati dalam menjaga lidah kita, Rasulullah menggaransi kita masuk surga. Maka kaum mukmin, hati-hati kita tidak menyebarkan berita sebelum kita cek kebenarannya, tidak akan bercanda yang menyakiti, tidak akan membuka aib saudara kita, tidak akan membontong pembicaraan orang yang sedang berbicara. Bayangkan kamu ini, setiap kata itu seperti langkah kaki. Kalau salah langkah, maka akan berdarah-darah. Kemudian kita lihat yang berikutnya kamu ini, takwa kepada orang tua. Berjalan di duri kita harus pelan-pelan, maka berbicara pada orang tua juga pelan-pelan. Fala taqul lahum ufin, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya. Maka hati-hati kita berbakti kepada orang tua, itu takwa. Bayangkan bakti kepada orang tua di dunia ini, Allah berkati hidup kita, dan di akhirat Allah masukkan dalam surga. Tapi ada duri-durinya. Duri-duri inilah kita hati-hati. Tidak akan membantah orang tua dengan suara tinggi, tidak menjawab dengan nada sinis, tidak menunda perintah mereka,
Kalau ada mereka memerintahkan kita tunda, tunggu dulu, itu duri. Dan jangan pernah merasa lebih pintar dari mereka. Kadang kita tidak sadar kita santun kepada orang lain, tapi keras kepada orang tua sendiri. Itu tidak hati-hati. Kemudian kaum mukminin yang hati muliakan, takwa dalam keuangan. Hati-hati dari riba, hati-hati dari hutang, hati-hati dari harta subhat. Harta itu jalan berduri paling halus. Allah mengatakan jual beli itu halal, itu takwa. Tapi riba itu mensengsarakan kamu. Kalau ada di antara kita yang sudah mendengar apa yang Khatib katakan ini, takwa dan duri, kalau ada, masih ada juga yang berbisnis dengan uang riba, dia sudah memasukkan dirinya dalam duri dan duri. Kemudian yang hati muliakan, kemudian kita lihat takwa dalam emosi. Orang bertakwa itu bukan tidak marah, karena marah itu fitrah kita sebagai manusia. Tapi dia hati-hati ketika marah. Ketika marah dia tidak akan memukul. Ketika marah dia tidak akan menghina. Ketika marah dia tidak akan memutus silaturahminya. Dia sadar sesadar-sadarnya satu ledakan emosi bisa merusak 20 tahun hubungan. Bayangkan suami istri sudah merayakan ulang tahun perkawinan 50 tahun. 50 hari setelah itu bercerai karena tidak mampu meredam emosinya. Maka orang bertakwa mampu meredamkan emosi. Kaum mukminin yang Khatib muliakan, Khatib tekankan kembali, hati-hati dalam memilih teman. Teman yang bertakwa akan mengiring kita kepada ketaatan kepada Allah. Kalau teman kita banyak, ketika kita meninggal dunia dan teman kita itu bertakwa, dia yang akan menyelamatkan kita. Bayangkan teman kita orang bertakwa, kita meninggal dunia, makmum yang menyelamatkan kita orang bertakwa semuanya. Tapi kalau teman-teman kita para begal, kita meninggal dunia, dia tidak akan sholat. Pun kalau mengantarkan ke kuburan, dia tidak akan mendoakan kita. Maka selagi di dunia, takwalah dengan mencari kawan-kawan yang bertakwa. Kemudian yang Khatib muliakan, kemudian hati-hati dalam bercanda. Jangan sampai menghina, merendahkan saudara kita sendiri. Senyum kita, penghargaan kita dengan saudara, dengan teman kita, itu tanda takwa. Tapi bercanda yang merendahkan, itu duri-duri yang merusak diri kita dan akan menjadi dosa nanti di akhirat. Kemudian yang Khatib muliakan, hati-hati dalam janji, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam hutang, hati-hati dalam berpakaian. Jangan asal pakaian. Ketika alasan olahraga, laki-laki mudah saja membuka auratnya. Ketika sholat kita lihat luar biasa, pakai kain sarung, baju koko, pakai topi. Kemudian ketika olahraga nampak auratnya, luar biasa. Apa yang dia cari? Sholat itu takwa, olahraga pun takwa. Kenapa ketika olahraga kita campakkan takwa kita, kita tertusuk duri-duri membuka aurat kita. Kemudian yang Khatib muliakan, kita tidak tahu kapan berakhir hidup kita. Sekarang kita berada di penghujung Syawal, barusan kita meninggalkan Ramadan. Orang yang benar puasanya, benar-benar bertakwa, maka jadikan diri kita, saya sekarang ini adalah orang yang bertakwa. Kita pertahankan takwa ini sampai berakhir hidup kita. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum mukminin yang Khatib muliakan, di khutbah kedua ini ada ayat firman Allah dalam surat Ali Imran 185. Sekali lagi, surat Ali Imran ayat 185, di mana Allah gambarkan siapa manusia yang sukses itu. Tentu Khatib ingin, Khatib dan kita semua sebagai manusia sukses
min nurun, Allah yang menjadikan kita sebagai manusia. Apa kata Allah? Ali Imran 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Khatib pasti mati. Kaum mukminin juga pasti mati. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan akan diberikan, kata Allah, dengan sempurna balasannya pada hari kiamat. Kebaikan kita di dunia ini, balasan pahalanya sempurna Allah berikan di akhirat. Kejahatan kita, kezaliman kita di dunia ini, sempurna Allah balas nanti di akhirat. Ingat apa kata Allah? Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa dukhulil jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang beruntung. Orang beruntung, orang sukses adalah ketika dia meninggal dunia dimasukkan ke dalam surga, terhindar dari api neraka. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia ini illa mataul ghurur, kecuali kesenangan yang memperdaya. Khatib dan kita semua jangan sampai terpedaya dengan dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa baina bil khairat. Rabbi fir warham wa anta ghairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.